Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Wisata Mas Channel akan menyampaikan fakta dan keajaiban masing-masing sholat di 5 waktu, insya Allah. Wajibnya melaksanakan sholat fardu ternyata dari waktu sholat yaitu 5 waktu. Masing-masing waktu terkandung banyak hikmah dari kacamata medis, terutama faktor kesehatan, ilmu pengetahuan, psikologi, dan lain-lain. Berikut pengamatan para ahli di bidangnya mengenai masalah waktu sholat. Salah satu rukun Islam karena ada rahasia di balik perpindahan waktu sholat. Setiap peralihan waktu sholat sebenarnya bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam yang bisa diukur dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Fenomena perubahan warna alam ini tidak asing bagi penggemar dan praktisi fotografi, video, film, juga dalam industri cahaya, lampu, percetakan, astrofisika, dan lain-lain, karena ada istilah suhu, temperatur warna, atau color temperatur, di mana kalau siang itu bluish kebiru-biruan dan kalau sore itu reddish kemerah-merahan. Suhu warna biasanya menggunakan satuan Kelvin atau K sebagai perangkat pengukurannya. Waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi atau ilmu fal, salah satu dari ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh akan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Waktu zuhur, alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Jadi, bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur, berulang kali akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta berkurang keceriaannya. Waktu asar, alam berubah lagi warnanya menjadi jingga atau orange, warna antara merah dan kuning. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh yaitu prostat atau kelenjar ekstorin pada pria jantan. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani, rahim, ovarium, indung, telur, kelenjar kelamin wanita, dan testis kelenjar kelamin jantan yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Warna orange di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurun daya kreativitasnya. Di samping itu,
Organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari warna alam tersebut. جینگه جینگه ساز میاد و از بالای شیراز میاد جینگه جینگه ساز میاد و از بالای شیراز میاد شازده دوماتم مخور که نوم زده پارناز میاد یار مبارک. Waktu maghrib, warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini jin dan iblis amat bertenaga atau powerful, karena mereka bergema atau ikut bergetar dalam warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu ini banyak gangguan atau interferensi interaksi antara gelombang dalam satu daerah bisa membangun dan merusak, atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu mata atau penglihatan kita. Waktu Isya. Selanjutnya pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila, indigo, dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan waktu Isya akan sering merasa gelisah. Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Dengan tidur pada waktu ini, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz. Hertz adalah satuan ukur untuk frekuensi, dan seluruh sistem tubuh memasuki waktu rehat. Selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, merah jambu, dan kemudian ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal atau badan pineal atau mata ketiga, sebuah kelenjar endokrin pada otak. Kelenjar pituitari, hipofisis, thalamus atau struktur simetris garis tengah dipasangkan dalam otak vertebrata termasuk manusia, dan fungsinya mencakup sensasi menyampaikan rasa khusus dan sinyal motor ke korteks cerebral bersama dengan pengaturan kesadaran, tidur dan kewaspadaan, dan hipotalamus. Hipotalamus bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam tahajud. Demikianlah ringkas hubungan antara waktu salat dengan warna alam. Manusia sebaiknya sadar akan pentingnya tenaga alam. Faktor-faktor inilah yang mendasar kegiatan meditasi seperti Tai Chi, Qigong, dan sebagainya. Kegiatan meditasi ini dilakukan untuk menyerap tenaga-tenaga alam ke sistem tubuh. Kita sebagai umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniakan syariat salat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika laksanakan sesuai aturan maka secara tak sadar kita telah menyerap tenaga alam ini. Ini
mungkin belum pernah terpikir oleh kita sebelumnya. Inilah hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat pengasih dan penyayang mewajibkan sholat kepada kita sebagai hambanya. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa hambanya amat sangat memerlukannya. Salat di awal waktu akan membuat badan semakin sehat. Semoga informasi ini dapat menambah semangat kita untuk melaksanaan salat tepat pada waktunya dan bersegera ke masjid bagi laki-laki. Demikian penjelasan dari Hiksa Tamas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.